Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film animasi lagi nih yang berjudul Hotel Transylvania 3 Summer Vacation. Ini adalah film 3D animasi komputer bergenre horror komedi Amerika tahun 2018 yang diproduksi oleh Sony Pictures Animation. Film ini adalah angsuran ketiga dalam franchise Hotel Transylvania dan sequel Hotel Transylvania 2 tahun 2015 lalu. Film ini disutradarai oleh Genndy Tartakovsky dan ditulis bersama dengan Michael McCullers, serta menampilkan suara dari Adam Sandler, Selena Gomez, dan Andy Samberg. Film ini telah dirilis pada 13 Juli 2018 di Amerika Serikat oleh Sony Pictures dengan releasing di bawah label Columbia Pictures serta mendapat rating 6,3 dari 10 versi IMDb. Nah, karena ini sequel ketiganya, buat kamu yang belum pernah nonton atau lupa-lupa ingat alur film pertamanya, bisa banget nih ditonton dulu. Tinggal klik di pojok kanan atas ya. Terus kalau ternyata yang pertama masih ingat, ini buat alur film keduanya. Bisa diklik lagi di pojok kanan atas juga. Biar makin seru dan nyambung pastinya. Lawakan selalu menjadi bagian inti dari film Hotel Transylvania. Nah, buat kali ini di film ketiganya mengisahkan keluarga Dracula yang ingin berlibur. Mavis mengajak Dracula berlibur menggunakan sebuah kapal pesiar. Lagi dan lagi kisah jenaka dimulai dari sini. Dracula ternyata khawatir dan takut untuk menaiki sebuah kapal. Di sana Dracula mencoba untuk menghindari ajakan Mavis. Tidak hanya mereka berdua, Drake dan Mavis berlibur bersama sekelompok monster yang juga sedang berlibur. Drama pun mulai terjadi ketika sosok kapten kapal bernama Erika Van Helsing mencuri perhatian Dracula. Mavis yang mengetahui gerak-gerik ayahnya pun mencoba menjauhkan ayahnya dari Erika. Apalagi udah ketahuan nih kalau Erika merupakan keturunan dari Abraham Van Helsing yang merupakan musuh bebuyutan dari para monster, terutama Dracula. Kelucuan apa aja sih yang terjadi selama perjalanan para keluarga ini dan kelompok monster dalam liburan kali ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Pada dahulu kala, Drake dan teman monster lainnya sedang menyamar di dalam kereta. Mereka akan berhenti di stasiun Budapest. Di dalam kereta itu, mereka juga bertemu dengan Profesor Abraham Van Helsing. Sudah berabad-abad, secara turun-temurun, keluarga Van Helsing melindungi manusia dari para monster. Dia tahu nih kalau Drake dan yang lainnya bersembunyi di antara para manusia di kereta. Setelah ketahuan, mereka semua lari ke atas gerbong dan menghindari serangan dari Van Helsing. Untuk menyelamatkan teman-temannya, Drake terpaksa mendorong jatuh teman monsternya ke dalam hutan. Sorry guys. Oh no. Finally, first I killed Dracula and then the rest. Semua keluarga dan keturunan Van Helsing selalu memburu para monster, tapi mereka semua selalu gagal. Abraham Van Helsing juga sama selalu gagal. Setelah melakukan percobaan pemburuan ke monster, dia nggak pernah berhasil. Drake yang selalu berhasil mengalahkan Van Helsing berharap mungkin nanti akan ada tempat di mana para monster bisa menghindari masalah sambil berlibur tentunya. Kembali ke masa saat ini, salah satu teman monster Drake akan melangsungkan pernikahan. Ia dan Mavis menjadi pemandu dalam acara tersebut. Pernikahan berjalan lancar, tapi kemudian Dennis yang menunggangi Tickles datang dan membuat kekacauan di sana. Malam ini diadakan pesta dengan Jonathan yang menjadi seorang DJ. Semua orang berdansa berpasangan. Frank mengajak sepupu tangan kanannya untuk mendekati Drake, tapi nampaknya ia tidak menyukai wanita yang terlalu berotot. Tapi sebenarnya si Drake ini ngerasa sangat kesepian. Ia bahkan tidak mengerti cara mencari pasangan dengan menggunakan ponsel. Kebetulan Mavis mendengar suara dan mengetahui gerak-gerik Drake yang menyembunyikan sesuatu. Tapi Drake gak mau cerita ke Mavis kalau ia kesepian. Terus Mavis pun mengira bahwa mereka semua butuh liburan untuk beristirahat dan kembali bersama lagi seperti keluarga. Setelah melihat sebuah iklan liburan dari televisi, Mavis mengajak Drake dan para monster terbang untuk memberikan mereka sebuah kejutan.
right, thanks. Please, you're torturing me. You know I hate surprises. Tanpa sepengetahuan semuanya, Dennis juga mengajak Tinkles yang ia sembunyikan di dalam ruang barang. Soalnya dia nggak mau meninggalkan Tinkles sendirian di rumah. Pesawat mereka mendarat di tengah segitiga Bermuda. Di sana para penumpang turun dan masuk ke dalam kapal pesiar. Nah, ini adalah surprise yang disiapkan Mavis untuk ayahnya. Semua ini dibuat olehnya untuk mendapat kesempatan membuat sebuah kenangan baru bersama keluarga dan teman monsternya, terutama untuk Dennis. Semua monster masuk ke kapal pesiar. Jangkar diangkat dan mereka dilayani oleh makhluk berkepala ikan tongkol. Tidak lupa, Dennis membawa Tinkles juga masuk ke dalam kapal tersebut. Dengan melakukan sedikit penyamaran, Dennis pun berhasil membawa Tinkles masuk. Di tengah kapal sedang diadakan acara kembang api. Kemudian datang seorang kapten dari kapal tersebut. Orang itu bernama Erica. Ia menyambut para tamu monster di atas kapalnya. Nah, disitulah Drake menjatuhkan hatinya kepada Erica. Kapal pesiar itu sangat sempurna. Semua monster menikmati perjalanan mereka menuju kota Atlantis. Setiap monster di sana melakukan hal yang mereka inginkan. Di tempat lain, Erica sedang masuk ke dalam ruang rahasia di kapal tersebut. Dan ternyata ia adalah keturunan dari Van Helsing. Dia hanya berpura-pura baik di depan semua monster. Padahal ia sangat jijik tuh pada semua monster itu. Terus juga dengan bantuan dari kakek buyutnya, Erica berencana membawa semua monster tersebut ke kota Atlantis, lalu menghancurkan mereka semua di sana menggunakan instrumen kehancuran. Drake mengganti outfitnya, berjalan menuju ke kolam renang sambil berjoget bersama Blobby. Nah, dalam perjalanan, Erica yang sudah tidak sabaran sangat ingin membunuh Drake telah berkali-kali mencoba, namun tidak pernah berhasil seperti pendahulunya. Semua teman monster Drake tahu nih kalau ia lagi jatuh cinta sama Erica. Tapi Drake gak mau kalau sampai Mavis tahu. Ia menyembunyikan itu semua dan mengancam teman-teman monsternya. Di sana Drake bilang kalau dia cuma pengen membuat anak, mantu dan cucunya bersenang-senang bersama. Saat ini mereka sudah tiba di tempat pemberhentian pertama mereka, yaitu Gunung Vulcano bawah laut. Semua monster dianjurkan melakukan diving di sana. Itu adalah pemandangan bawah laut yang indah. Mereka merasakan habitat ikan bersama dengan sebuah gunung api yang aktif. Keluarga Drake juga menunggangi ikan besar dan meniru beberapa gerakan ikan-ikan kecil. Di sana juga ada Erica. Menggunakan robot ikan, ia mengikuti kemana Drake dan keluarganya pergi. Sekilas ia terlihat mengagumi keluarga mereka, tapi ia tetap menembakkan pasak untuk membunuh Drake. Namun beruntungnya ia gagal dan sekarang gerak-geriknya sudah mulai diketahui Mavis. Dengan segera ia pun kembali ke kapalnya. Di waktu yang bersamaan, Frank, Griffin, dan Murray juga kembali ke kapal. Mereka mendengar Erica berbicara tentang Drake pada dirinya sendiri. Dan kejadian tersebut pun mereka ceritakan kepada Drake langsung. Wah, mereka bertiga udah salah paham nih. Kemudian hal yang sama terjadi saat Drake dan teman-temannya membicarakan Erica, Erica sendiri langsung mendengarnya. Terus dengan memanfaatkan perasaan yang dimiliki Drake kepada Erica, ia mengajak Drake untuk bertemu tengah malam nanti. Di sisi lain, Tinkles yang menggunakan penciumannya menemukan ruang rahasia milik Erica. Kayaknya Tinkles mencium bau yang gak dia suka dari kakek buyutnya Erica tuh. Sekarang kapal sudah sampai di tujuan selanjutnya, yaitu pulau tidak berpenghuni. Para monster pun turun dan bersantai di pantai pulau tersebut. Jonathan dan Mavis melakukan kencan malam mereka di sana, tapi Mavis masih memikirkan ayahnya. Ia tidak sadar sampai Jonathan yang memberitahu bahwa Drake menyukai si kapten. Setelah mendengar hal tersebut pun Mavis menjadi murung. Ia tidak menyukai hal itu. Seperti yang sudah mereka janjikan, Drake menemui Erica dan memulai obrolan kecil mereka di sana. Erica masih menyembunyikan nama belakangnya dari Drake dan berencana membunuhnya. Kemudian Drake menceritakan tentang kisah hidupnya.
Begitupun sebaliknya dengan Erika, ia juga sempat terkesan dengan motivasi yang diberikan Drake kepadanya. Tapi kemudian Mavis yang mendengar kalau ayahnya sedang berkencan datang dan mengomelinya. Mavis juga nggak bisa percaya sama Erika begitu aja. Perjalanan kapal diteruskan. Erika ketahuan sama buyutnya kalau abis bertemu sama Drake. Sekarang perasaan Erika jadi bingung karena dia keturunan Van Helsing, dia harus ngebunuh Drake. Tapi kayaknya dia juga punya perasaan nih sama si Drake. Wayne dan istrinya yang tidak sengaja lewat di depan mereka dibius dan dikunci di dalam ruangan. Beberapa malam sudah berlalu. Sekarang kapal pesiar sudah sampai di tujuan utama dan terakhirnya. Itu adalah rumah peradaban para monster, kota yang tenggelam dan hilang, yaitu Atlantis. Di sana mereka disambut oleh Kraken. Nah, di dalam sana adalah sebuah tempat perjudian yang sangat mewah. Para monster pun dengan cepat mengisi tiap meja yang ada. Tidak lupa, Dennis bersama Winnie juga mengajak Tinkles masuk ke dalam sana. Mavis melihat ayahnya yang sedang mengikuti Erika masuk ke sebuah tempat. Dengan rasa penasaran, ia pun mengikuti mereka berdua dari belakang. Tempat itu membawa mereka melewati jurang dan menyelam sampai tiba di sebuah tempat yang sangat rahasia. Nah, dari tempat itu, Erika melihat instrumen kehancuran. Terus karena Erika sedikit ceroboh, beberapa jebakan yang ada di sana aktif. Yang untungnya, Drake bersedia menyelamatkan dan melindunginya dari semua jebakan tersebut. Yang mana perlakuan itu bikin Drake jadi semakin baper dong. Sampai akhirnya Erika mengambil benda itu yang meruntuhkan tembok sekitarnya. Mereka berdua keluar dengan selamat dari reruntuhan itu. Kemudian Mavis memergoki mereka berdua. Drake pun menjelaskan dan mengaku kalau dia udah cinta sama Erika sejak pandangan pertama. Tapi ternyata nih Erika nggak mau sama seorang monster. Ia pun keluar dari tempat tersebut. Mendengar hal itu, Drake merasa murung dan ia juga keluar dari sana. Sekarang Erika kembali ke ruang rahasianya. Buyutnya sangat terobsesi dan tidak sabar ingin segera menghancurkan semua monster. Ia pun mengumpulkan semua monster di pesta dansa dan akan mengakhirinya. Sedangkan Erika masih terlihat murung. Semua monster menggunakan gelang dan kalung berwarna lalu menuju ke lantai dansa. Mavis masih tidak percaya bahwa ayahnya sudah jatuh cinta kepada orang yang berusaha membunuhnya. Tapi itu kan sama kayak waktu Johnny sebagai manusia dan Mavis seorang vampir yang saling jatuh cinta dan membuat sebuah keluarga. Dari hal tersebut, Mavis menjadi sadar dan mendukung hubungan ayahnya dengan Erika. Soalnya yang Mavis takutin cuma kehilangan ayahnya aja. Ia takut kalau ayahnya bakal ninggalin keluarganya dan tinggal di atas kapal. Tapi di sini Drake berjanji kalau dia nggak akan pernah ninggalin keluarganya. Di tengah pesta mereka, Abraham Van Helsing menunjukkan dirinya di depan semua monster. Ia juga membawa cicitnya, Erika Van Helsing, ke atas sana. Melihat itu, Drake terlihat sangat terkejut dengan kebohongan yang dibuat Erika. Abraham mengambil sebuah kertas instrumen dari dalam batu, memainkan melodi tersebut dan menghipnotis Kraken menjadikannya mesin pembunuh. Kraken menjadi sangat ganas dan semua monster terjebak di sana. Jembatan keluar mereka satu-satunya dihancurkan. Dia juga menghancurkan panggung dansa tersebut dan berusaha membunuh semua monster. Drake gak diem aja dong, dia mau menghentikan itu semua. Tapi sayangnya Drake dan Mavis gak bisa berbuat apa-apa ngelawan Kraken. Melihat pembantaian para monster, Erika udah gak tahan lagi. Dengan bantuan Tinkles, dia ngeluarin Drake dari genggaman Kraken.
Dari kejadian yang udah dia lewatin sama Drake, Erika beranggapan bahwa selama ini kakek buyutnya udah salah kalau menganggap para monster itu jahat. Bahkan padahal Drake udah nyelamatin nyawa Erika. Ia juga meminta maaf karena pernah berusaha membunuh Drake. Lalu Erika pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Drake. Mendengar hal tersebut, Abraham gak terima. Ia sampai tega berusaha ngebunuh cicitnya juga. Johnny udah tahu kalau musiklah yang mengendalikan kegilaan Kraken. Jadi dia akan melawannya kembali dengan musik. Musik per musik mereka keluarkan. Kesadaran Kraken pun berubah-ubah saat mendengar musik yang diberikan Johnny. Nah, lagu terakhir Johnny menyadarkan kesadaran Kraken dan mengalahkan Abraham Van Helsing. Instrumen kehancurannya pun sudah tidak bekerja lagi kepada Kraken. Semua monster juga ikut berjoget. Abraham kemudian terjatuh ke dalam jurang. Dengan segera Drake menyelamatkannya. Nah, alasan Drake mau menyelamatkan musuh bebuyutannya itu sangat sederhana. Karena pada dasarnya mereka semua sama. Mereka semua adalah makhluk hidup. I'm sorry. Setelah liburan yang menyenangkan dan panjang, semua monster kembali ke hotel. Drake mengajak Erika untuk pergi ke loteng hotel. Lalu Drake melamar Erika di sana, dan Erika udah pasti menerimanya dong. Semuanya menyaksikan dan sangat berbahagia. Kemudian film pun selesai. Wah, kelucuan yang disajikan Hotel Transylvania nggak pernah ada habisnya deh. Kalau sejak dulu Van Helsing memburu para monster untuk dibunuh, sekarang Doi bakal jadi keluarga vampir seutuhnya nih. Film ini memberikan sebuah arti bahwa kesenangan bermula dari kebersamaan bersama orang-orang terdekat, yang terutama berasal dari keluarga. Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget dong buat kalian nikmatin. Worth it kok kalau kalian nonton ulang. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Mau tahu dong gimana kesannya? Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga selalu kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!